Oke. Ya, ini perkuliahan kita hari ini. Hari ini karena pertemuan pertama, ya belajar absen, di absen mandiri. Kemudian yang kedua, eh, seperti biasanya karena pelajaran menggambar, ya kan Anda harus menggambar ya seperti kemarin. Menggambar teknik, menggambar mesin. Sebenarnya eh, perkuliahan menggambar mesin ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan menggambar teknik. Ya, merupakan kelanjutan. Nah, jadi karena Anda sudah lulus ya menggambar teknik, harapan saya ya saya nggak terlalu banyak mengulang lagi apa yang sudah Anda pelajari di menggambar teknik kemarin. Begitu ya. Nah, terus eh, untuk pertemuan pertama ini, ya peralatan menggambar Anda pada saat perkuliahan menggambar teknik kemarin digunakan lagi, ya, dipakai lagi. Terus Anda juga harus menyiapkan kertas gambar karena pelajaran menggambar ya intinya Anda bisa gambar. Untuk gambar butuh kertas ya. Tapi banyak-banyak sekarang saya anjurkan untuk mempersiapkan kertas A0 sama A0. A3 sama A2 saja. Jumlahnya ya sesuaikan dengan jumlah perkuliahan kita. Ada 16 pertemuan ya. Pertemuannya kan perkuliahannya ada 14, kemudian 2 pertemuan adalah UTS dan UAS ujian ya. Jadi butuh kertas 16 kertas mesti, karena setiap pertemuan mesti Anda ada tugas gambar, harus gambar. Ya, seperti biasa hasil gambar harus langsung dikirim ke LMS ya. Sudah saya kasihkan tempatnya. Ini tempat pengumpulan. Gitu ya. Kemudian dari pengalaman kemarin banyak yang pakai format foto ya, jangan pakai format itu, tapi tolong gunakan format PDF ya. Hasil kerjaannya itu difoto, kemudian dijadikan PDF. Karena apa? Nggak bisa saya koreksi, nggak kelihatan, banyaknya nggak kelihatan tugas-tugasnya. Padahal itu kan nanti menentukan nilai Anda. Gitu loh ya, tolong dibuat sejelas mungkin dan dalam format PDF. Ya, materinya selalu saya taruh di LMS. Kemudian setiap pertemuan akan saya awali dengan sinkronus seperti ini. Kita pakai Skype gini ya. Dan akan saya rekam. Nanti hasil rekamannya akan saya upload di LMS juga. Begitu ya. Jadi mulai sekarang disiapkan kertas lagi. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan perdana ini, ya kita review aja sedikit supaya ada penyegaran tentang materi multiview kemarin. Ya, kita review adalah sistem proyeksi multiview, proyeksi sudut pertama, sudut ketiga, dan bagaimana demo membuat proyeksi itu ya. Ini materinya. Ya, materinya
Bentar, ini ada jawaban dari AA. BAA. Saya ini materi kita untuk pertemuan perdana ini. Ya, yang mungkin perlu saya introduction, satu semester ini kita akan belajar ini. Ini materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Pertemuan pertama ini review aja, kemudian inti dari semester ini kita belajar tentang auxiliary view, sectioning, dimension dan toleran, development, surface treatment, screw, dan joining ya, bolt, nut, dan welding. Kurang lebih peta pembelajaran kita seperti ini. Kita sekarang harapan saya nanti setelah ikut perkuliahan ini, Anda itu sudah bisa membuat gambar kerja. Artinya apa? Gambar kerja itu adalah gambar yang sudah siap untuk kita kirim ke produksi, ke manufaktur. Jadi gambarnya Anda gambarnya itu kita kirimkan ke bagian fabrikasi, orang fabrikasi langsung bisa mengerjakan tanpa perlu banyak bertanya lagi. Nah, itu namanya gambar kerja yang baik. Dan standar yang kita gunakan standar ISO ya. Jadi gambarnya harus sesuai standar ISO. Ya, itu capaian pembelajaran yang diharapkan pada semester ini. Kalau kemarin kan Anda hanya belajar bagaimana membuat basic view ya, pandangan dasar, yaitu pandangan depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Nah, itu kan standar ya, pandangan dasar ya. Nah, sekarang Anda gambar itu sekarang Anda akan menggambar sekarang Anda gambar, hasil gambar Anda harus bisa diproduksi di fabrikasi. Ya, itu tujuan akhirnya. Nah, untuk membuat gambar kerja yang efisien itu caranya prinsipnya adalah efisien ya. Jadi tidak harus ada gambar basic tadi depan, samping, kiri, kanan, bawah, belakang
Tidak harus, tetapi mungkin hanya perlu pandangan depan, pandangan samping atau pandangan atas, kemudian pandangan auxiliary view kalau diperlukan, section view atau dan diberi dimensi. Kemudian kalau ada proses dalam proses pembuatannya diberi proses. Nah, itu seperti itu yang digambar. Jadi harus bisa dipahami oleh orang lain untuk dibikin bendanya ya. Itu tujuan pembelajaran sekarang. Ya, kalau kemarin kan Anda bisa bagaimana membuat pandangan. Goalnya kan hanya membuat pandangan dengan mempergunakan sistem proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Kemarin kan gitu. Nah, sekarang ditingkatkan lagi. Tidak hanya dengan sistem proyeksi Amerika dan Eropa, tetapi gambar yang Anda bikin harus bisa jadi benda kerja. Itu ya, bedanya gitu. Jadi harapan saya setelah perkuliahan ini Anda bisa kalau disuruh bikin, katakanlah bikin cangkir. Nah, nanti gambar Anda itu tentang cangkir itu kalau dikirimkan ke orang produksi sudah nggak perlu tanya Anda lagi, tetapi langsung bisa bikin cangkirnya. Dan hasilnya nanti harus sesuai dengan keinginan Anda sebagai desainernya, itu ya. Itu tujuannya, capaian pembelajaran yang diharapkan pada semester ini. Kemudian untuk review, mengingat kembali mata kuliah ini, materi perkuliahan ini, saya ulangi lagi tentang proyeksi multiview. Proyeksi multiview itu ada dinyatakan dengan kuadran kan, sistem kuadran ya, kuadran 1 atau dikenal dengan sistem proyeksi sudut pertama, gambar 2, sistem proyeksi sudut kedua, 3 pada kuadran 3, proyeksi sudut ketiga, dan pada kuadran 4 dinyatakan merupakan proyeksi sudut keempat. Tetapi di dunia yang secara umum digunakan adalah sistem proyeksi sudut pertama dan sistem proyeksi sudut ketiga. Sistem proyeksi sudut pertama merupakan sistem proyeksi Eropa, sedangkan sistem proyeksi sudut ketiga merupakan sistem proyeksi yang digunakan di negara-negara Amerika dan Kanada ya. Tentang sistem proyeksi multiview. Kemudian sistem proyeksi sudut pertama itu prinsipnya kan seperti ini ya. Kalau kita punya benda model 3 dimensi sebuah benda yang akan kita bikin gambarnya, dapat diilustrasikan, katakanlah benda itu ada di dalam kotak yang transparan. Kemudian dari kotak transparan ini, kalau modelnya itu diproyeksikan pada bagian atas, diproyeksikan ke permukaan atas, permukaan samping, itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Kalau kita kita representasikan ya, pandangan depannya itu, yang tengah ini merupakan pandangan depan, sedangkan pandangan bawahnya ini sudut pertama ya. Pandangan bawahnya kita letakkan di sebelah atas. Ini adalah pandangan bawahnya. Pandangan bawah dari model ini. Sedangkan ini ada pandangan depannya. Pandangan atasnya kita letakkan di bawah. Sedangkan pandangan kiri kita letakkan sebelah kanan. Dan pandangan kanan kita letakkan sebelah kiri. Pandangan belakang, ini adalah pandangan belakangnya. Itu prinsip dari proyeksi sudut pertama. Sedangkan proyeksi sudut ketiga, itu
bukaannya itu kebalikan dari sistem proyeksi sudut pertama tadi. Kotaknya ini bila kita buka, akan menghasilkan seperti ini, bentuk seperti ini. Pandangan dari sebelah kiri kita letakkan di sebelah kiri. Pandangan sebelah atas, benda 3 dimensi ini kita pandang dari atas, kita letakkan di sebelah atas. Pandangan bawah kita letakkan sebelah bawah. Dari sebelah kanan kita letakkan sebelah kanan. Belakang, sebelah belakang. Gitu ya. Nah, demonya Anda buka di YouTube ya. Ini demonya. Kalau sistem sudut ketiga, terima kasih atas kehadiran saudara, dan ini ada di YouTube channel saya. Silakan Anda buka sendiri. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat sistem proyeksi multiview dengan mempergunakan sistem proyeksi sudut ketiga atau sistem proyeksi Amerika. Katakanlah model yang akan kita bikin multiview-nya adalah bentuknya seperti ini, box seperti ini. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan frame-nya atau frame dan etiket untuk gambar kerja kita, ya. Kita akan mempergunakan adalah angle projection, ya. Kertas yang ukuran kertas gunakan adalah A3 sesuai standar ISO. Kemudian kita perlu, ini masih merupakan simbol sudut pertama ya, ini harus kita rubah menjadi sudut ketiga. Caranya adalah aktif Terima kasih atas kehadiran Anda pada perkuliahan kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat proyeksi multiview dengan proyeksi sistem sudut pertama atau sistem proyeksi yang banyak digunakan di negara-negara Eropa dan Jerman. Tapi tepatnya di sebagian besar negara-negara Eropa dan di negara Jerman. Model yang akan kita buat proyeksi multiview adalah model sederhana seperti ini, model 3 dimensinya. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan kertas gambar kita. Dalam hal ini kita mempergunakan kertas gambar dengan ukuran A3. Simbolnya harus kita beri, itu simbol sistem proyeksi sudut pertama. Titelnya kita berikan sesuai dengan aturan penggambaran sesuai standar ISO dengan tulisan yang proporsional. Kemudian untuk nomor gambarnya pada tugas Anda sebaiknya diganti dengan nomor-nomor induk mahasiswa Anda sendiri.
setelah etiket kita lengkapi, selanjutnya kita mulai membuat proyeksi isometrik dari model yang akan kita buat multivirnya. Untuk membuat isometrik, untuk membuat gambar vektorial isometrik seperti kita lakukan seperti pada tutorial sebelumnya tentang gambar vektorial isometrik. Saya tidak akan mengulang lagi di sini bagaimana proses membuatnya, tapi kurang lebih bentuk gambar isometriknya seperti ini. Kita letakkan di sini. Ya, ini adalah merupakan gambar isometrik dari model 3 dimensi kita. Supaya tidak mengganggu kita, hidden. Kemudian notisnya kita mau pergunakan ukuran 5 dan kita posisikan di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, biasakan untuk membuat annotation ini dengan jarak yang proporsional dengan memperhitungkan nanti seandainya ada dimensi pada benda kerja kita. Setelah gambar isometrik kita bikin, langkah berikutnya adalah membuat pandangan depan dari model kita. Katakanlah membuat pandangan depan itu persyaratannya adalah merupakan sebuah pandangan yang memberikan informasi paling banyak dari model yang akan kita evaluasi. Katakanlah kita bikin pandangan depan tegak lurus pada bidang ini. Jadi pandangan depannya kurang lebih ini ya. Jadi tegak lurus. Dan bentuk pandangan depannya kurang lebih ini ya. Ini tadi benda sekarang ini merupakan pandangan depannya. Nah, kita letakkan di sini pandangan depannya. Ukuran notasinya tapi ini sama 5 dengan posisi di tengah-tengah. Nah, ini juga harus kita atur supaya proporsional. Aspek up harus kita pilih. Setelah pandangan depan kita miliki, kita ingin menggambar pandangan samping kanan dari pandangan depannya. Jadi kurang lebih di sebelah sini ya. Kasih warna ini. Oke. Untuk membuat pandangan samping kanan dari pandangan depan ini, langkahnya kita harus membuat
garis referensi. Ya. Ada proyeksi sistem pertama dari pandangan depan. Jadi garis referensinya kita taruh di sebelah kiri dari pandangan depan. Karena merupakan sebuah garis referensi, maka tipe yang digunakan adalah bukan tipe garis referensi, yaitu dash, double dash, dengan garis kerja benda atau garis benda, kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini adalah warna pink. Setelah kita bikin ini, maka garis bantu ini berupa garis referensi ini kita tentukan, kita mulai membuat gambar pandangan kanan, pandangan kanannya, yaitu tegak lurus panah yang berwarna hijau, bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Notasinya kita pilih sama, di tengah-tengah. Ya. Berikutnya kita mau, langkah berikutnya adalah kita membuat pandangan atas dari ini, ya. Pandangan atasnya tidak beda itu di atas. Langkah untuk membuatnya sama seperti tadi, kita harus membuat garis referen dari pandangan depannya. Warnanya kita pilih pink. Tipe garis referen sesuai standar ISO adalah double dash. Kemudian untuk membuat pandangan atas ini pada sistem proyeksi sudut pertama, itu pandangan atas kita letakkan di bawah dari pandangan front view, dan jarak antara right view dengan front view ataupun top view dengan front view itu harus sama. Untuk membuatnya kita mempergunakan, Anda bisa mempergunakan jangka Anda, dan di sini. Jadi titik ini harus letak di sini, garis ini itu dari sini sana, ya. Kita begitu. Maaf, senternya adalah di sini, ya. Ini merupakan garis referen. Karena merupakan garis referen, harus mempergunakan tipe garis referen sesuai standar ISO adalah double dash. Pandangan atasnya kurang lebih seperti ini, ya. Notasinya di tengah. Misalkan posisi membuat notation ini lurus, ya. Kerapian itu sangat penting dalam gambar kita. Aspek art itu sangat harus diperhatikan dalam membuat gambar teknik. Urusan sekolah itu terserah kamu, soalnya itu hidupmu. Nah, sudah terserah kalian. Pokoknya semuanya terserah kamu, jurusan apa saja terserah kamu, yang kamu suka. Ya, seperti ini tutorial untuk membuat sebuah pandangan
multiview dengan metode proyeksi sudut pertama. Jadi titik ini itu mewakili titik ini. Kemudian garis ini itu pada pandangan atas diwakili titik garis ini. Pada pandangan samping kanannya diwakili dengan garis ini. Pada model isometriknya garis ini adalah di sini. Sedangkan garis ini pada pandangan kanan itu terletak di sini. Ini adalah merupakan pandangan kanan. Maaf ya. Ini itu diwakili garis ini pada pandangan kanan. Garis ini diwakili garis ini berimpit pada pandangan kanan. Kalau dari pandangan atas ini adalah ini ya. Dengan ini diwakili ini garis ini. Ini dari pandangan sampingnya dan pandangan atas di titik ini ke sana. Demikian tutorial cara untuk membuat multiview dengan metode proyeksi sudut pertama atau sudut Eropa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Anda supaya mengingat lagi membuat pandangan multiview, tolong ini Anda kerjakan di kertas A2 ya, dengan direction seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ya, batas penyelesaiannya 1 hari sebelum pertemuan minggu depan ya. Itu untuk PR pertama Anda. Minggu depan kita akan belajar tentang section view, sectional view, atau pandangan potongan tentang potongan ya. Apakah ada pertanyaan untuk saat ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Bagi yang belum presensi, supaya segera presensi di LMS maupun di absen mandiri ya. Agung Wahyu Chandra itu sebentar, presensi mandiri. Saya bukanya lagi, saya ceknya lagi. Presensi. Ya, seperti ini ya. Fikri sudah hadir. Kemudian Agung Wahyu Chandra, tolong presensi di absen mandiri. Kayaknya tadi aku lihat di LMS hadir, tetapi di mandiri belum hadir, belum presensi. Tolong segera presensi. Saya juga belum bisa, Pak. Agung Wahyu Chandra belum bisa. Muat Ramadhani, Pak, belum bisa di absen mandiri. Muas Ramadhani masih nunggu konfirmasi dari PAA. Ya, Pak. Trilindal Jularmi nggak hadir ya.
Tri Teguh Budianto. Tri Agus Budianto ya. Nggak hadir ya. Nah, udah betul berarti ini ya. Presensinya sudah betul. Oke. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, perkuliahan saya akhiri dan tolong PR-nya dikerjakan. Karena pelajaran gambar ya Anda harus gambar. Ya. Kalau hanya teori aja ya nanti gimana? Nggak bisa ya. Tolong dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya di LMS. Sudah, saya kira itu untuk Muas Ramadhani dan siapa tadi satunya? Made Pak Made. Made nunggu konfirmasi dari PAA. Ya. Baik Pak. Nah, Ya, Pak. baru Ya, Pak. besok. Baik. Tapi di LMS presensi kan? Nggak bisa, Pak. Di LMS Presensi kalau Pak. presensi di Kalau LMS. Made-nya sudah Pak. Made sudah. Ah, Terus, ah, ya, sudah. ya. Made sudah Pak. Presensinya Nurul Pak cuma Rajab. 6,5. Ya, oke. Yes. Tinggal yang di apa? Di absen mandiri ya. Nah, besok itu besok, konfirmasinya besok. Katanya gitu tadi. Nah, oke, kalau gitu saya akhiri, tolong dikerjakan tugas PR-nya. Ya, minggu Baik, depan Pak. kita akan belajar tentang sectional view. Baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.